Selamat pagi semuanya. Saya berharap kuasa kebangkitan Kristus itu benar-benar ada di dalam kita sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh maut. Dan saya percaya kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, kita mengetahui kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup kita, apapun yang kita lakukan tidak bisa dihentikan oleh musuh. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa menghentikan kebangkitan Kristus. Jadi kalau kuasa ini ada di dalam kita, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghentikan kita. Karena di dalam kita ada kuasa yang tidak bisa dihentikan. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang walaupun saat itu di dalam kubur Yesus sudah dijaga oleh batu, ya dijaga oleh penjaga dan dijaga lagi oleh meterai pemerintah. Tapi tiga kekuasaan ini, tiga kekuatan ini, yang ini merupakan kekuatan terbesar di dunia, ini tidak dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang tidak bisa dihentikan oleh kuasa apapun juga. Karena ini adalah kuasa tertinggi. Ini kuasa yang tidak bisa dihalang-halangi. Ya, penjaga boleh ada di kubur Yesus. Tetapi ketika malaikat, hanya satu malaikat yang diutus, yang ketakutan bukan malaikat, tetapi para penjaga itu yang ketakutan sampai seperti orang mati. Nah, saya percaya ini waktunya kalau kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam kita, maka kita bisa membuat musuh-musuh kita itu yang seperti orang mati. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita bisa menaklukkan semua musuh. Kita bisa menaklukkan semua orang-orang atau semua institusi atau apapun juga roh-roh yang ada di dunia ini yang berlawanan dengan kita. Kita bisa taklukkan. Kita bisa taklukkan segala sesuatu, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kita. Karena itu adalah daging. Daging itu lemah, kita bisa kalahkan. Sakit penyakit menyentuh daging kita. Itu bisa dikalahkan. Kalau kita hidup di dalam roh, kita bisa mengalahkan sakit penyakit. Karena kalau roh itu penurut, kita menuruti firman. Siapa yang percaya kepada firman dan menaati firman, maka kematian tidak akan bisa menghampirinya. Jadi tidak ada kematian. Sakit penyakit adalah bagian dari roh maut. Dan ini tidak bisa datang kepada kita karena kuncinya sudah ada di dalam tangan Yesus. Kuncinya sudah ada di tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga tidak ada permission, tidak ada izin dari Tuhan untuk menghampiri kita. Ini yang harus kita benar-benar tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Tidak akan ada izin. Jadi jangan berpikir, oh iya, kalau Yesus yang pegang kunci. Oh, roh maut kalau mau datang ke kita minta izin. Nanti kalau Yesus izinkan berarti kita bisa mati. Tidak begitu. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Kematian tidak akan sampai kepada kita. Karena kalau sampai kita harus meninggalkan dunia ini, kita tidak mati. Kita justru menuju kehidupan yang kekal. Jadi di dalam kita ada kehidupan. Dan pada akhirnya kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita tidak dijemput oleh malaikat maut. Kita dijemput oleh malaikat sorga. Dan akan disambut oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan takut kalau kita harus menghadapi hal-hal yang bagaimana. Karena pada akhirnya kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan kalau kita percaya kepada firman. Bukan hanya dalam kehidupan yang kekal. Tapi dalam kehidupan sekarang ini saja. Kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Banyak mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal-hal supranatural yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan bukan hanya di dalam hidup kita, tetapi melalui kita. Karena ketika Yesus sudah bangkit dan murid-muridnya menerima baptisan Roh Kudus, pada saat itu yang menjadi Kristus, yang menjadi Yesus adalah para murid. Ini tubuh Kristus dan mereka mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Mereka mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat sama seperti yang Yesus lakukan. Yang pernah Yesus lakukan itu terjadi. Ketika Yesus hidup, bayangan Yesus bisa menyembuhkan orang. Dan
waktu Yesus sudah bangkit, Petrus ketika berjalan, orang-orang sakit dibawa ke pinggir-pinggir jalan supaya apa? Bayangan Petrus mengenai mereka. Dan ketika mengenai mereka, mereka sembuh. Jadi hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mesti punya kepercayaan yang absolut, kepercayaan yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Kita punya keyakinan yang teguh bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Kalau kita percaya firman Tuhan pasti terjadi, maka firman akan terjadi. Bahkan Yesus berkata, bahkan Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada waktu Yesus hidup. Jadi apa yang kita lakukan bisa lebih besar lagi. Jadi saudara harus bersiap. Apa yang harus saudara siapkan? Hidup di dalam roh. Perbesar kapasitas rohmu sampai engkau bisa menampung semua apa yang Tuhan inginkan dari engkau. Karena kalau engkau bisa menampungnya, engkau bisa mewujudkan isi hati Tuhan, maka hal-hal yang supranatural itu akan mengikuti. Tanda-tanda heran itu akan mengikuti. Ya, ini bukan tanda-tanda heran yang kita adakan begitu saja, tetapi ini mengikuti. Artinya, dimanapun kita berada, ini akan mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, ini akan mengikuti kita. Jadi pastikan kita pergi ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Karena kalau kita pergi bukan ke tempat di mana Tuhan mau berada, tanda-tanda ini belum tentu menyertai kita. Walaupun mungkin masih bisa, tetapi belum tentu akan terjadi terus. Tapi kalau kita akan berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, maka Tuhan akan bekerja di dalam kita dan kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Kita menjadi tanda dan alamat sehingga orang-orang yang melihat kita bisa menemukan jawaban kehidupan. Haleluya. Mari kita buka Filipi pasal 3. Kita mau belajar dari Paulus. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, ini yang dikehendaki oleh Paulus. Dia menginginkan mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Dia mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kenapa Paulus sepertinya agak ngotot? Yang dia kehendaki hanyalah kuasa kebangkitan Kristus. Ya, mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Nah, apa dasarnya Paulus bisa punya keinginan untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Nah, yang pertama-tama kita harus tahu, Paulus itu dipertobatkan, ya. Paulus itu dipertobatkan setelah Yesus Kristus bangkit. Ya, setelah Yesus Kristus bangkit peristiwanya. Setelah Yesus Kristus bangkit, setelah pencurahan roh. Nah, Paulus yang dulu namanya Saulus itu adalah orang yang sangat keras dan menentang jalan Tuhan. Karena pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu belum disebut Kristen. Jadi masih disebut orang percaya atau yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, Saulus pada saat itu menentang orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, sehingga dia membuat intimidasi yang kuat. Dan bukan hanya intimidasi, tetapi dia juga melakukan penganiayaan. Dia menangkap orang-orang percaya, dia menyeretnya masuk ke dalam penjara. Lalu ketika dia mau pergi ke Damsyik, karena dia sudah minta surat dari para imam, ya, dari imam-imam besar, dia mau menuju Damsyik. Tujuannya apa? Dia mau menangkap orang-orang percaya yang ada di Damsyik, lalu dia bawa ke Yerusalem untuk apa? Ditangkap. Ya, dan dia dengan kuasa penuh mau ke Damsyik. Itu tujuannya bukan hanya menangkap, kalau yang bisa dibunuh dia akan bunuh.
Nah, orang yang segini kerasnya, yang benar-benar keras, dan dia kuat di dalam ajaran agamanya, ya. Semua murid tidak bisa berkata-kata dengan Paulus, dengan Saulus pada saat itu. Tidak bisa. Mau mempertobatkan Saulus tidak bisa. Nah, dengar saudara. Kalau saudara tahu ada orang yang sedemikian kerasnya dan engkau tidak bisa mempertobatkannya, artinya Yesus sendiri yang akan mempertobatkannya. Jadi percayalah, di dalam kehidupan kita, kita memiliki iman. Dan iman tidak pernah ada kecewa. Tidak pernah memiliki rasa kecewa. Kalau kita melihat, ini jalannya mentok ini. Ini orang tidak bisa diubahkan. Tetapi Yesus bisa mengubahkan. Nah, kenapa Paulus mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Karena Yesus menampakkan diri kepada Saulus pada saat itu. Dia menampakkan diri. Ya, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Paulus katakan, aku yang terakhir. Di mana Yesus menampakkan diri. Tapi saya percaya itu terakhirnya waktu zaman Alkitab. Waktu Paulus menulis surat-surat. Tetapi pada zaman-zaman ini akan ada penampakan Yesus kembali. Untuk orang-orang yang tidak bisa dijangkau. Untuk orang-orang yang hatinya keras tidak mau berubah. Maka Yesus sendiri yang akan datang. Menampakkan diri kepadanya. Sehingga bisa mempertobatkan hidupnya. Dan lihat saudara. Ketika Saulus dengan hati yang berkobar-kobar. Jadi ini berkobar bukan karena penuh dengan roh. Tapi ini berkobar-kobar dengan api amarah. Ya. Dengan semangat. Semangat bukan untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Tetapi mewujudkan isi hatinya sendiri. Yaitu membunuh orang-orang percaya. Dengar saudara. Kalau kita ada di dalam ketertekanan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Percaya saja kepada Tuhan, maka segala sesuatu kita akan lihat Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan intervensi. Ketika Saulus pergi ke Damsyik di dalam perjalanan, tiba-tiba ini yang terjadi dalam hidup Saulus. Kita lihat dalam Kisah 9 ayat 3 sampai 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 9. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ini Saulus dengan orang-orang yang menyertainya. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, perhatikan saudara, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dia sudah dekat, kalau dia sudah masuk kota itu, dia akan menangkap orang-orang. Tapi waktu dia dekat. Nah terkadang kita kan maunya, Saulus bertobatnya waktu dia di Yerusalem dong. Kita harus tahu apa maunya Tuhan. Bukan apa maunya kita. Kenapa harus dekat kota Damsyik? Baru Yesus menampakkan diri. Karena Yesus mau berbuat sesuatu kepada Saulus. Kalau di Yerusalem itu masih banyak murid-murid yang lain. Tetapi di dalam perjalanan ini hanya Saulus dan orang-orang yang menyertainya. Ketika itu Yesus menampakkan diri. Ya, jadi ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Inilah penampakan Yesus. Haleluya. Ada cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Jadi dia tahu ini dari langit, ini dari sorga. Ya. Dia tahu bahwa cahaya ini berasal dari sorga. Jadi dia tahu ini dari sorga. Lalu yang keempat, ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi saya mau beritahu kepada saudara. Pertama, Saulus melihat cahaya. Dan semua orang yang menyertainya melihat cahaya itu. Dan Saulus rebah. Tidak diceritakan orang-orang yang menyertainya rebah atau tidak. Jadi kita tidak tahu. Tapi yang pasti Saulus rebah.
Kenapa waktu Yesus menampakkan diri kepada Saulus harus seperti itu? Bukankah ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria Magdalena tidak rebah. Kepada murid-muridnya yang ada dalam satu ruangan, mereka tidak rebah. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus, ya, ketika Simon Petrus kembali menjala, tidak ada yang rebah. Tapi kenapa? Ketika Saulus harus rebah. Karena Tuhan mau menyatakan kepada Saulus, kuasa bukan ada di dalam tangan manusia. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Paulus mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa ini yang membuat dia rebah. Selama ini dia tetap berdiri. Dan dia bisa memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap. Ya, bahkan ketika Stefanus mati, Saulus yang memerintahkan untuk melempari Stefanus dengan batu. Itu sebabnya Saulus harus kenal siapa Tuhan. Kuasa kebangkitan yang ada di dalam hidup Yesus. Dia harus mengenal, karena kuasa ini yang membuat dia tidak bisa berdiri. Dia rebah. Saudara tahu, kalau saudara mengetahui di sekitarmu ada orang-orang yang keras, biarkan dia rebah di dalam kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang akan menampakkan diri. Yesus sendiri yang akan menampakkan diri. Saya percaya ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Dan orang-orang yang suka menganiaya, suka mengolok-olok, suka mengintimidasi. Justru sekarang waktunya pertobatan itu datang. Kuasa pertobatan itu datang di dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang benar akan terus maju di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang tadinya mengintimidasi orang percaya, justru orang ini yang akan memberitakan kepercayaan kita. Saya percaya inilah waktunya. Tuhan membangkitkan orang-orang dan Tuhan mempertobatkan orang-orang yang hatinya keras. Jadi saudara harus punya hati seperti Barnabas. Kalau melihat orang-orang seperti Saulus yang bertobat, jangan ditolak. Engkau harus punya roh yang membedakan roh. Sehingga engkau tahu orang ini benar-benar bertobat atau tidak. Karena kalau engkau tidak mengetahui, repot. Ya, ada penyusup, engkau tidak tahu, oh ini orang bertobat, nggak taunya penyusup. Kita harus mengerti bahwa Allah bergerak di dalam roh. Itu sebabnya roh kita harus hidup. Roh kita harus kuat. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Kembali kepada Saulus, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi suara ini, kalau Paulus katakan, aku mendengar suaranya, tetapi yang lain tidak mendengar. Yang lain mendengar ada suara tetapi tidak tahu perkataannya apa. Yang tahu perkataannya hanya Saulus. Ini sekali lagi Tuhan membuktikan kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Kuasa ada di tangan Tuhan. Ya, bukan di tangan orang-orang yang tahu isi Alkitab tetapi tidak menghidupinya. Kuasa ada di tangan Tuhan. Dan di dalam tangan orang-orang yang menghidupi firman. Itu yang Yesus tanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Jadi dia tahu, ini Tuhan. Lalu katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara dengar. Kita tahu yang dianiaya bukan Yesus, tetapi Stefanus dan yang lainnya. Tapi kenapa Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu? Karena kehidupan orang percaya dan kehidupan Yesus sudah menjadi satu. Apa yang dilakukan oleh musuhmu di dalam hidupmu, kalau engkau sudah menyatu dengan Yesus, maka Yesus sendiri yang akan berurusan dengan orang itu. Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan orang itu. Waktu pembelaan sudah tiba. Waktu kebangkitan sudah tiba.
Ya, orang-orang benar akan dibela oleh Tuhan. Orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan biar pada saat-saat ini, Tuhan mengestabliskan kehidupan orang-orang benar. Tuhan mengangkat naik kehidupan orang-orang benar. Kehidupan orang-orang percaya. Lanjut. Setelah Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi orangnya tidak ada, suaranya ada. Tetapi di kisah yang lain, Paulus berkata, suara itu didengar, tetapi orang-orangnya, teman-teman seperjalanannya tidak dengar. Artinya apa? Mereka mendengar ada suara, tetapi mereka tidak tahu perkataannya apa. Yang tahu hanya Saulus. Karena apa? Tuhan berhadapan dengan Saulus. Bukan dengan teman-teman seperjalanannya. Lalu bagaimana dengan teman-teman seperjalanannya? Teman-teman seperjalanannya dipertobatkan oleh Saulus. Tuhan tahu kepada siapa dia harus bertindak. Orang yang mana harus didatangi. Dia tahu. Kalau dia datangi Saulus, maka Saulus yang akan mempertobatkan teman-teman seperjalanannya. Ya. Lalu Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi sekarang Saulus masuk ke Damsyik bukannya untuk membunuh, bukannya untuk menyeret orang-orang percaya, bukannya untuk memasukkan ke penjara orang-orang percaya, tetapi Saulus masuk ke Damsyik justru untuk mengenal Yesus lebih lagi. Oh, sangat-sangat bertolak belakang. Justru di Damsyik dimulailah pertobatannya Saulus, pertobatannya Paulus. Saulus dari bahasa Ibrani, Paulus dari bahasa Yunani. Apa maksudnya? Namanya bisa dirubah ini karena Paulus sudah diminta oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan kepada orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya Paulus berada di luar Yerusalem. Ya, dia tidak berada di Yerusalem ketika memberitakan Injil. Dia ke kota-kota lain, dia ke benua-benua lain, dan dia dipakai oleh Tuhan. Lanjut. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah ini yang jadi pertanyaan. Kenapa Saulus matanya dibutakan? Ya. Karena apa? Saulus harus bisa melihat apa yang Tuhan mau dia lihat. Karena selama mata jasmaninya yang melihat, dia selalu salah lihat. Dia merasa dirinya benar kalau dia membawa orang-orang percaya itu masuk penjara. Kalau dia menyeret orang-orang percaya, kalau dia membunuh orang-orang percaya, dia merasa itu dia benar. Dia sedang menjalankan kehidupan beragamanya. Tetapi Yesus mau menunjukkan itu salah besar. Matanya harus ditutup dulu. Tidak bisa melihat. Sampai dia benar-benar bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya. Dengan mata yang tertutup dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak punya kuasa. Sekalipun imam-imam, tua-tua Yahudi sudah memberikan dia kuasa. Tanpa Tuhan, dia tidak bisa punya kuasa. Berhadapan dengan Yesus, kuasa yang begitu besar yang dia pegang tidak ada artinya. Sekali lagi, kuasa di dunia tidak akan bisa menghalangi kuasa kebangkitan Kristus. Ketika Yesus mau menampakkan diri kepada Saulus, tidak ada yang bisa menghalangi. Surat yang begitu berkuasa. Sehingga kalau dia membunuh orang, itu dia tidak ditangkap. Karena dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk mengeksekusi orang-orang percaya sebelum orang-orang percaya itu masuk pengadilan. Dia punya kuasa
untuk membunuh, untuk langsung memasukkan ke dalam penjara. Dia punya kuasa. Tetapi sekali lagi, kuasa sebesar apapun yang diberikan oleh dunia ini tidak bisa menandingi kuasa yang ada pada Yesus Kristus. Kuasa yang ada pada Tuhan. Yesus Kristus jauh lebih berkuasa daripada setiap kuasa yang ada di bawah kolong langit ini. Dia adalah Tuhan kita. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Kenapa dia tidak makan dan minum? Karena selama ini dia makan segala sesuatu yang bentuknya lahiriah. Dia minum air yang lahiriah. Ini waktunya dia makan dari roti kehidupan. Dia minum dari air kehidupan. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan kali ini dia tahu bahwa dia perlu orang yang menjadi utusan Tuhan. Dia perlu man of God. Dia perlu orang yang berasal dari Tuhan, yaitu Ananias, supaya dia bisa makan lagi, dia bisa minum lagi, dan dia bisa melihat. Jadi kalau dia tidak berjumpa dengan Ananias, maka dia tidak akan bisa melihat lagi. Saat itu dia baru tahu dia perlu orang percaya. Saya percaya ini waktunya. Dunia ini akan mengetahui orang-orang benar adalah jawaban. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah jawaban. Saya percaya inilah waktunya orang-orang benar diangkat tinggi oleh Tuhan. Sehingga mereka terlihat oleh orang-orang dunia ini. Mereka semua tidak punya kuasa. Tetapi orang-orang benar ini akan diberikan kuasa, kekuatan oleh Tuhan. Sehingga mereka berada di atas rata-rata. Mereka akan menjadi kunci jawaban bagi setiap orang yang hidup. Saulus selama belum berjumpa dengan Ananias, matanya tetap tertutup. Selama belum berjumpa dengan Ananias, dia tidak bisa makan dan minum. Oh, haleluya. Tuhan sedang bergerak di antara kita. Saya percaya ini waktunya. Tuhan akan memberikan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang baru. Hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi sekali lagi, jangan takut melihat segala keberadaan dunia ini. Segala apa yang terjadi di dunia ini. Dunia ini tidak bisa menyentuhmu. Tuhan yang akan menjaga dan melindungimu. Firman yang engkau percaya itu akan memagari engkau. Sehingga engkau tidak bisa disentuh. Ananias ketika harus berjumpa dengan Saulus, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang ini ganas, orang ini kejam, dia membunuh orang-orang percaya. Lalu Ananias adalah orang percaya, Ananias adalah murid. Dia harus berjumpa dengan Saulus. Lalu bagaimana nanti? Apa jadinya? Tapi Tuhan berkata, Ananias, Saulus sudah bertobat. Engkau harus datang. Engkau doakan dia supaya apa? Supaya dia bisa melihat lagi. Oh, orang-orang dunia ini benar-benar akan mengetahui bahwa pada akhirnya mereka perlu orang-orang benar. Mereka perlu orang-orang percaya. Kalau tidak ada orang-orang percaya, maka dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya Saulus tadinya tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tahu Yesus disalibkan. Dia tahu Yesus itu sudah bangkit. Tetapi dia memungkirinya. Kenapa? Karena ajaran agamanya terlalu kuat. Dia belum membuka hati. Tapi ketika Yesus datang sendiri kepadanya, maka dia tahu, oh ada kuasa yang jauh lebih besar daripada dia. Ada kuasa yang jauh lebih besar dari imam-imam kepala, dari tua-tua Yahudi. Ada kuasa yang lebih besar. Yang selama ini dia tidak bisa digoncangkan. Dia tidak bisa diturunkan. Dia tidak bisa rebah. Tetapi berhadapan dengan Yesus, bahkan bukan berhadapan muka dengan muka, baru berhadapan dengan suaranya saja, Saulus rebah. Ingat saudara, bukankah ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berkata, akulah dia, orang-orang yang mau menangkapnya pun rebah. Jadi kepada setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kita, ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya mereka akan rebah. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap tegak berdiri. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kekuasaan kita adalah kekuasaan tanpa batas. Karena roh yang ada di dalam kita adalah roh tanpa batas. Haleluya, haleluya.
Jadi inilah yang membuat Paulus mau mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Karena sudah banyak yang dilakukan oleh Yesus. Padahal Yesus menampakkan diri sekali itu. Tetapi sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan Saulus. Yesus hanya perlu sekali waktu untuk mempertobatkan orang yang kerasnya seperti Saulus. Jadi tenang saja saudara, Yesus itu tidak pernah terlambat. Karena Yesus tahu, hanya sekejap mata Saulus bisa berubah. Hanya dalam waktu 3 hari, Paulus berubah keyakinannya. Saulus berubah keyakinannya. Lalu, poin yang kedua. Pertobatan Paulus membuat ia rela melepaskan segala sesuatunya demi Kristus. Ya, dengan dia bertobat, dia rela melepaskan segala sesuatunya demi Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8 ini yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Paulus berkata, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Apa yang dimaksud dengan keuntungan oleh Paulus? Ayat 5 dan 6. Ini yang Paulus katakan. Paulus itu disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Oh, ini keuntungan dia. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi semua yang dia katakan ini adalah keuntunganku. Dia mengikuti hukum Taurat, disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tetapi, dia yang berkata, aku disunat pada hari ke-8. Paulus juga yang menulis bahwa sekarang ini yang terlebih penting bukan sunat lahiriah, tetapi sunat hatimu. Sunat secara rohani, itu yang jauh lebih penting. Artinya dia mau mengatakan, aku sudah disunat. Yang tadinya kebanggaanku, keuntunganku, tapi itu sudah tidak lagi. Di dalam Kristus bukan hal-hal lahiriah yang penting. Dia dari bangsa Israel, artinya dia orang Yahudi. Ya, dia orang Yahudi. Kalau berjumpa dengan orang Yahudi, seharusnya dia lebih diangkat. Karena kita harus tahu, dia ini orang Farisi. Orang Farisi itu sangat kuat memegang hukum Taurat. Walaupun seringkali dia meminta orang-orang mengikuti hukum Taurat, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Nah, kita harus tahu, Paulus adalah orang yang disegani. Saulus adalah orang yang sangat disegani oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena dia adalah murid Gamaliel. Gamaliel adalah guru besar. Ya, di dalam orang-orang Yahudi, Gamaliel ini adalah guru besar. Nah, Paulus adalah muridnya. Jadi Paulus ini orang yang cerdas, pintar, dan dia tahu soal hukum Taurat, dia tahu soal sejarah Yahudi, dia tahu. Karena Gamaliel ini guru besar. Tidak sembarangan orang bisa belajar langsung kepada Gamaliel. Tapi Paulus belajar kepada Gamaliel. Kita tahu ketika Petrus dan Yohanes ditangkap karena dia memberitakan Injil, ya, waktu masih pertama setelah Roh Kudus dicurahkan, itu Petrus dan Yohanes ditangkap. Siapakah yang melepaskan? Ketika itu Gamaliel muncul, lalu dia berkata, sudah, lepaskan saja. Kalau ini, ajaran ini bukan berasal dari Tuhan, ini akan berhenti dengan sendirinya. Karena dulu kan sudah muncul si Yudas dengan ajarannya. Ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Tapi setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu,
hilang. Jadi kalau ini bukan dari Tuhan, ini pasti akan hilang. Lalu Gamaliel berkata seperti ini, tapi kalau ini dari Tuhan, kita semua tidak bisa menghentikannya. Dengar saudara, kalau kita berasal dari Tuhan, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa menghentikan kita. Gamaliel berkata begitu, itu sebabnya Petrus dan Yohanes waktu itu akhirnya sudah dilepaskan, tapi diancam. Jangan bicara lagi ya di dalam nama Yesus, jangan buat mujizat lagi di dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes tetap melakukannya. Dan perkataan Gamaliel terbukti kalau ini dari Tuhan tidak bisa dihentikan. Karena ternyata ini terus bergulir. Bahkan makin besar. Bukan hanya di Yerusalem. Mulai masuk ke Yudea. Mulai masuk ke Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Dan ini uniknya. Orang yang membawa Injil kerajaan, yang membawa pesan tentang kebangkitan Kristus sampai ke ujung bumi adalah orang yang menganiaya jemaat. Orang yang menganiaya orang-orang percaya, yaitu Paulus. Yesus bisa memutarbalikkan keadaan. Kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang bisa memutarbalikkan keadaan. Benar-benar diputarbalikkan keadaan. Jadi kalau engkau merasa terpuruk, tenang saja. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau memegang firman Tuhan, maka hanya tinggal masalah waktu, keadaanmu akan diubahkan. Haleluya. Hanya sesederhana itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada orang yang diutus oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan. Saulus matanya buta, tidak makan, tidak minum. Begitu berjumpa dengan Ananias, baru bisa melihat. Dia harus bisa menghormati orang yang diutus oleh Tuhan. Karena selama ini dia tidak menghormati orang yang diutus oleh Tuhan, malah dilempari batu, malah diseret, dimasukkan dalam penjara. Tapi ini waktunya man of God, manusia Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Benar-benar wujud dari Yesus Kristus dulu, sekarang ada lagi di dunia ini. Melalui tubuh Kristus, melalui kita orang-orang benarnya, melalui kita orang-orang percayanya. Jadi apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang Paulus berkata, sekarang ku anggap rugi. Justru aku rugi gara-gara aku terlalu pegang hukum Taurat. Aku tidak tahu firman Tuhan. Gara-gara aku percaya kepada kuasa yang berasal dari Taurat ini, aku tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dan akhirnya aku harus rebah karena kuasa Tuhan. Lalu Paulus katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi dia belajar sama Gamaliel yang kebanggaan itu, ini dia anggap rugi. Karena kalau dia kenal Yesus dari dulu-dulu, dia akan semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Kalau dari dulu dia bertobat, dia makin mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan pasti penginjilan, Injil kerajaan sorga bisa diberitakan lebih banyak lagi. Jadi segala sesuatu justru dianggapnya sampah. Sekarang yang dia kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi apa yang Paulus kehendaki. Jadi kehendaknya sekarang berubah. Dulu dia punya kehendak untuk membuat orang-orang percaya masuk dalam penjara. Tapi sekarang dia punya kehendak untuk dia mengenal siapa Yesus. Yang sudah menampakkan diri kepadanya dalam wujud cahaya. Dan dia mau mengenal kuasa kebangkitannya. Karena setelah Yesus bangkit, baru Tuhan menampakkan diri dan berkata, akulah Yesus. Kalau saudara baca di perjanjian lama, ketika Tuhan menampakkan diri, tidak pernah berkata, akulah Yesus. Dan setelah Yesus bangkit, baru ada penampakan, akulah Yesus. Dan saya percaya,
Zaman sekarang ini adalah zaman di mana Yesus sudah bangkit. Dan kita sudah merayakannya setiap tahun. Yesus sudah bangkit. Sekarang kita bukan hanya merayakan saja, tetapi kita menerima kuasa kebangkitannya. Kita menerima kuasanya. Kita tidak mau hanya merayakan, hanya seremoni saja. Tetapi kita mau kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Kita mengenal kuasa kebangkitannya. Sampai kuasa kebangkitannya bekerja di dalam kita dan melalui kita. Nah, sekarang kita lihat apa yang Paulus kehendaki dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang pertama, Paulus katakan mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitan. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengenal Kristus, kita ini tidak hidup di bawah hukum dosa yang diwariskan oleh Adam. Tetapi kita menjadi hidup di dalam hukum roh kehidupan karena kita berada di bawah hukum Yesus Kristus. Bukan hukum dosa yang diwariskan oleh Adam. Jadi karena Adam, satu orang, membuat semua orang ketika lahir berdosa. Tetapi dengan Yesus Kristus mengorbankan dirinya, membuat darahnya yang suci itu menghapus semua dosa. Sehingga orang yang percaya kepadanya itu tidak hidup di bawah hukum dosa lagi. Karena tidak hidup di bawah hukum dosa, tidak juga hidup di bawah hukum maut. Ya. Jadi ketika Yesus sudah bangkit, kita akan menjadi orang yang hidup. Kita bukan orang yang mati. Jadi berfungsilah sebagai orang yang hidup. Karena seringkali kita punya mulut, kita tidak pakai untuk mengatakan kebenaran. Jadi yang kita alirkan adalah kematian. Kita bukan orang mati. Kita orang hidup. Artinya kalau kita bicara, yang kita bicarakan adalah kehidupan. Bukan kematian. Kita tidak mau membuat orang lain mati. Kita mau membuat orang lain hidup. Sama seperti Tuhan telah membuat kita hidup, maka kita akan membuat orang lain juga hidup. Lalu, yang kedua, Paulus katakan, aku mau mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Nah, kita harus tahu yang maksudnya persekutuan dalam penderitaan Kristus. Mungkin kita baca saja dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Supaya jelas, Roma 8 ayat ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, kalau kita menderita, kalau Paulus berkata bersekutu. Ya. Bersekutu dengan penderitaan Kristus. Artinya kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Nah, untuk kita bisa menderita bersama-sama dengan Yesus, Roma 8 ayat 17 berkata, kita itu harus menjadi anak. Kita harus menjadi ahli waris, baru kita bisa masuk dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Baru kita bisa masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya. Artinya apa? Saudara kalau tidak menjadi anak, saudara tidak menjadi ahli waris. Untuk menjadi anak, kita harus menerima firman. Dan kita harus menerima Yesus Kristus. Baru kita seperti menerima roh adopsi, kita diangkat menjadi anak. Nah, waktu kita menjadi anak, kita adalah ahli waris. Salah satu warisannya adalah kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Artinya apa? Kalau kita bukan anak, kita akan menderita di luar Yesus. Berarti dunia bisa menggocok kita semau-maunya.
bisa membuat kita sengsara semau-maunya. Tetapi kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Matius 11. Saya berharap saudara mengerti ini. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini penderitaan? Lalu ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi, kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus, Yesus akan memberikan kita kuknya Tuhan. Kuknya Yesus, bukan kuk kita. Bukan kuk dari dunia ini. Bukan beban dari dunia ini, tetapi beban dari Yesus Kristus. Dan cirinya jelas dikatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa? Kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus, artinya kita bisa menanggungnya. Kalau kita tidak bisa menanggungnya, berarti itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita tahu itu dari Tuhan, artinya kita bisa menanggungnya. Jadi saudara tahu, ini bukan berarti semua akan hidup dalam penderitaan. Enggak. Atau semua akan hidup enak-enak saja. Enggak. Karena tetap ada kuk. Hanya bedanya kuknya ini enak. Mana ada saudara yang namanya dipasang kuk malah jadi enak. Itu lembu atau sapi atau kerbau yang untuk membajak sawah kan dipasang kuk. Itu justru membuat dia tidak bebas. Tapi kalau kuk dari Yesus itu enak. Kenapa? Kalau kuk dari Yesus justru itu membebaskan. Bukan memenjarakan kita, tapi membebaskan. Membebaskan kita dari hukum dosa, membebaskan kita dari hukum maut. Jadi kalau kita pakai kuk yang dari Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi engkau tidak hidupnya tertekan terus. Engkau hidupnya susah terus. Enggak, akan ada kelegaan. Kalau bahasa Jakarta berkata, kita menjadi plong. Ya, jadi enak. Kita tidak tertekan. Hati kita, jiwa kita tidak tertekan. Kita tidak pernah stres. Karena apa? Karena Yesus memberikan kelegaan. Haleluya. Nah, soal penderitaan, itu Tuhan yang menetapkan sendiri. Masing-masing kita dapat kuknya seperti apa, Tuhan yang menetapkan sendiri. Karena masing-masing orang akan menghadapi penderitaannya sendiri. Tetapi jangan takut kepada penderitaan. Karena apa? Yesus bersama-sama dengan kita. Malah Yesus mau, karena kita menderita bersama-sama dengan Dia. Apa yang sudah diambil alih oleh Yesus, itu yang kita terima. Yesus mengambil alih sakit penyakit kita. Yang kita terima adalah kesembuhan. Karena sudah diambil alih sakit penyakitnya. Jadi kalau ada sakit penyakit, itu kita akan deklarasikan sehingga kita menjadi sembuh. Kalau ada beban yang berat, ini beban yang beratnya diangkat oleh Yesus sehingga beban kita jadi ringan, jadi enteng. Nah, kita percaya kalau kita menderita bersama-sama dengan Yesus, maka kita tidak akan menderita menurut ukuran dunia ini. Nah, menurut ukuran dunia ini, orang yang menderita benar-benar harus sengsara. Tapi menderita bersama-sama dengan Yesus artinya kita menderita karena memang Tuhan yang menetapkan penderitaan. Dan penderitaan itu tidak membawa kita kepada maut. Tapi membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kisah 9, kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 9. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini firman Tuhan kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini, Saulus,
adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Tuhan telah menetapkan Saulus akan menderita. Ya, dia akan menderita. Dia harus menanggung penderitaan karena nama Yesus. Tetapi kalau kita melihat surat-surat Paulus yang lain, ya, dia sering diterjang ombak, dia ada di laut, ya, dia diterjang ombak, dia mengalami karam kapal. Tetapi perhatikan, Paulus tetap bisa menanggungnya. Paulus bukan langsung murtad. Ternyata ikut Tuhan tidak enak. Enggak. Jadi kalau kita mengetahui bahwa penderitaan yang bersama-sama dengan Yesus itu kalau kita terima artinya kita bisa menanggungnya. Bukan berarti kita semua akan sama seperti Paulus. Menderita yang seperti itu. Tidak. Justru sekarang ini Tuhan mau mengestabliskan orang-orang percaya. Mengestabliskan orang-orang benarnya. Kenapa? Karena ini waktunya orang-orang benar berfungsi sebagai forerunner untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya, saudara jangan berpikir, oh ya saya harus menderita. Kita harus tahu, kalau kita menderita itu harus yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan kita yang tetapkan sendiri. Bukan dunia yang menetapkannya. Tapi Tuhan yang menetapkannya. Dan semua penderitaan itu dijaga oleh firman. Oh, kalau ada pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi tenang saja. Kalau Tuhan sudah berfirman artinya itu yang pasti terjadi. Haleluya. Lalu yang selanjutnya yang Paulus kehendaki adalah serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Roma pasal 6. Roma pasal 6. Ayat yang kelima. Kita baca ayat ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudara, kita mati serupa dengan kematian Yesus. Berarti kita mati terhadap dosa, terhadap kedagingan. Makanya Yesus sudah beritahu, daging itu lemah, itu pasti bisa dikalahkan. Dengan cara apa? Kita hidup di dalam roh, karena roh itu penurut. Kalau ada firman Tuhan, dia akan menurut kepada firman. Dan Yesus katakan bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan kita. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kita, itulah yang kita wujudkan. Bukan kehendak kita lagi. Nah, tujuan Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, ya, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tujuannya ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Kalau dulu orang mati, ia akan mati. Tidak tahu ada kebangkitan atau tidak. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, berarti ada kebangkitan. Berarti apa? Kita nggak menuju maut, nggak menuju kematian yang kekal. Karena begitu kita meninggal, langsung kita bangkit.
Haleluya, ada kebangkitan. Kita tidak mati. Kita mati terhadap dosa, tapi kita hidup bagi Allah yang membangkitkan kita. Dan inilah waktunya orang-orang benar bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit, dan tidak ada yang bisa menahan kebangkitannya, maka saya percaya di zaman-zaman ini, orang-orang benar juga akan dibangkitkan. Dan tidak ada yang bisa menahan-nahan kebangkitan orang-orang benar. Ini waktunya saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan dari tubuh Kristus. Ada kebangkitan dari orang-orang benar. Orang-orang yang mau mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Orang-orang yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Bukan menderita sendiri, bukan menderita dari dunia ini. Orang-orang yang serupa di dalam kematiannya, yaitu mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Biar orang-orang yang seperti ini dibangkitkan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menahannya lagi. Sama seperti batu kubur tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Tuhan bekerja. Dan terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga di dalammu ada kuasa yang bekerja. Mengatasi segala sakit penyakit. Mengatasi maut. Mengatasi segala antek-antek maut. Segala roh kemiskinan. Kekurangan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari maut. Di dalam nama Yesus. Aku percaya engkau bisa menaklukkannya. Di dalam nama Yesus. Hiduplah bagi Tuhan. Matilah terhadap dosa. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau tidak bisa dihentikan. Karena kalau sampai engkau dijemput, engkau menuju kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Engkau terus bekerja di dalam kami. Sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Ada ketaatan mutlak dalam hidup kami. Sama seperti Yesus Kristus berjalan di muka bumi ini. Dia selalu memiliki ketaatan mutlak terhadap kehendak-Mu Bapa. Engkau bekerja terus dalam hidup kami. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tapi kami tetap teguh kuat di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.